Tadi kalian dengar nggak teman-teman? Agak keras suaranya. Dari gubuk sini nih. Siapa itu? La ilaha illallah. Shh, shh, shh. Dari sekitaran gubuk sini teman-teman. Tadi tuh jelas banget tadi. Oi. Fuh. Apa itu tadi suara? Kayak, what? Kayak ular makan kodok gitu. Mulai merinding teman-teman. Tadi tuh jelas banget lagi suaranya. Ini teman-teman, tadi barusan tak cek hasil ini. Tadi nggak sengaja pengambilan gambar, tadi ada suara teman-teman, dan tak cek ternyata bener kerekot, dan itu cukup jelas banget teman-teman. Dari bagian gubuk itu tuh ada gubuk teman-teman tadi yang banyak sampahnya itu. Nah itu dari arah situ. Oke teman-teman, ini bakal tak tinggal dulu ini, biarin ini, jadi dia jaraknya nggak terlalu pendek banget sama arenya, jadi dia bakal lama teman-teman. Jadi tak tinggal mungkin 5 menitan, nggak bakal gosong dia. Ini tadi nanggung banget mau beli dikit, jadi setengah kilo teman-teman. Ini tadi nanggung, masalah nggak boleh kalau nggak setengah kilo belinya. Jadi ini aku bakal mau membahas story ini teman-teman sama kalian ya. Tak tinggal dulu masuk tenda, syukur-syukur nanti kita keluar udah matang. Oke teman-teman, ini kita ngopi dulu dalam tenda, karena kalau di story atau bercerita gitu kita ngobrol, kalau nggak dalam tenda teman-teman itu bener-bener risih banget teman-teman. Masalahnya kita nggak bawa kursi, jadi nggak bisa duduk di atas kursi. Kalau di bawah itu cuman ngeri ular teman-teman. Nah, biar agak terang teman-teman. Oke, kita seruput dulu teman-teman. Seruputan pertama ini buat kalian semua spesial. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Derman Penjelajah. Oke teman-teman, malam ini
alhamdulillah banget kita nih ada kesempatan lagi buat jumpa lah, buat ketemu ya di sesi camping horor yang di lokasi cukup mencekam banget teman-teman. Jadi singkat cerita aja teman-teman ya, itu di belakang gubuk lagi, di belakang tenda kita itu ada sebuah gubuk yang dimana ada kayak banyak sampah-sampah gitu teman-teman. Jadi ini aku bakal coba camping di sini karena aku mendapatkan sedikit informasi yang sudah dikonfirmasi sama orang masyarakat kampung sekitar sini teman-teman yang sering lewat sini. Itu di bagian situ itu ada jalan setapak buat orang pergi ke hutan ataupun ngarit ke ladang dan lain-lain sebagainya untuk aktivitas kebun lah intinya teman-teman ya. Jadi di lokasi ini teman-teman itu sekitar udah 8 bulanan yang lalu kurang lebihnya, 8 bulan apa gimana ya, iya kurang lebihnya 8 bulan lah teman-teman ya. Pokoknya sekitar 8 bulan itu ditemuin sosok mayit teman-teman. Ada mayit yang ditemuin di lokasi ini, tapi bukan orang sini, itu katanya sih kayak orang perantau gitu loh, dari luar Sumatera, nggak tahu dari mana, katanya sih dari Jawa, nggak tahu Jawa Barat, Tengah ataupun Timur, kurang paham teman-teman. Nah dia tuh istilahnya tuh kesini tuh tempat saudaranya gitu loh, dia kan hobi mancing gitu, dia tempat saudaranya. Nah kebetulan si pemuda ini masih muda teman-teman, masih 30-an umurnya, dan itu dia mancing sendirian ke sini teman-teman. Dia mancing sendirian ke sini. Ya sebenarnya tuh waktu buat cek lokasi ini sebelum dia mancing itu ditemenin sama saudaranya yang memang tinggal di Sumatera ini, karena kan dia belum tahu lokasi ini. Nah habis itu keesokan harinya dia mancing sendirian ke sini teman-teman. Nah itu 2 hari nggak balik, dan di telepon itu teleponnya cuma berdering doang, WA checklist 2 tetepan. Nah tapi nggak diangkat-angkat, dan itu hilang 2 hari teman-teman. Dan ditemuin ternyata kondisinya udah mengambang di kali. Nah itu di depan tenda kita itu ada kali, nanti ya kita sambil sepil-sepil ke situ teman-teman ya, tempat ditemuin si mayat pemuda ini teman-teman, dengan kondisi ya kayak apa ya, pakai celana panjang, pakai jaket, dan pakai perlengkapan buat mancing gitu loh teman-teman. Intinya lengkap gitu teman-teman. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba kok bisa hilang, dan ditemuin sudah membusuk dengan kondisi badan yang sudah ngembung teman-teman, kembung kayak ikan, udah pokoknya udah ngambang lah teman-teman. Walah udah baunya bener-bener busuk banget. Dan itu ditemuin sama orang yang memiliki lahan ini teman-teman. Nah di sini si pemilik lahan ini itu kan sering kesini teman-teman, kalau misalkan mungkin sore ataupun malam ya kayak mancing-mancing juga lah yang punya lahan ini, karena emang di sini banyak banget ikannya, belut, ikan dan lain-lain sebagainya itu banyak banget teman-teman. Dan itu dia katanya sering lihat orang berdiri tapi ngambang tepat di gubuk tadi, tempat yang kita explore teman-teman, yang tadi ada suara tadi itu. Nah itu teman-teman di bagian situ dia sering lihat orang kayak ngambang gitu loh. Nah cuman nggak tahu juga teman-teman, ini aku dapat cerita langsung dari yang punya lahan ini langsung gitu teman-teman. Nah kalau untuk histori yang dulunya aku juga kurang paham ya, sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman karena itu aja. Jadi semenjak kejadian itu sampai sekarang teman-teman, itu setiap orang yang lewat sini, entah itu subuh ataupun menjelang malam, pasti sering lihat yang begituan, kayak ada orang berdiri tapi ngambang. Pokoknya ini luar biasa teman-teman. Katanya ya begitulah, harusnya jackpot gitu loh, harusnya tiap orang kesini pasti ditampakin, dia nampak, entah mungkin di sananya kurang tenang atau gimana. Cuman nggak juga sih, nggak mungkin, karena orang yang sudah meninggal itu nggak ada urusan di dunia lagi teman-teman. Entah itu cuman korin yang menyerupai orang yang meninggal ini tadi, ataupun mungkin jin-jin yang lain sengaja untuk manipulasi orang biar orang berspekulasi bahwasanya ini arwah nih. Jadi kan begitu teman-teman ya, jangan terkecoh gitu. Oke teman-teman, ini spesial buat kalian semua ya.
kenyang daging kita malam ini ya. Ini ada kol juga, tentunya kol yang sangat masih segar banget teman-teman ya. Oke, selamat makan. Oke teman-teman, suapan pertama ini buat kalian semua. Ini mantep banget teman-teman. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Dengar teman-teman suaranya. Astagfirullahaladzim. Dari kali teman-teman, dari kali suaranya. Dengarkan suaranya kan. Dari kali tempat penemuan mayat waktu itu. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa itu? Muncul-muncul aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tadi jelas banget teman-teman. Iya kan? Dari sini teman-teman suaranya. Bukan hewan. Bukan hewan. Ini tempatku, tadi aku sempat nyantai-nyantai di sini teman-teman, tapi nggak ada apa-apa. Di sini dulu teman-teman yang tempat penemuan mayatnya teman-teman, itu dulu itu dia tuh ngambang di situ tuh, ngambang di sini. Itu dia nyangkut di akar pohon ini loh. Nyangkut di sini dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Yuk siapapun kamu, tunjukin wujud kamu. Orang yang sudah meninggal gak akan kembali lagi. Ini bukan arwah, bukan arwah orang yang dulu meninggal di sini, enggak, bukan. Ini udah kerjaan jin, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gak beres. Serius teman-teman. Hawanya gak enak banget. Bukannya apa teman-teman ya. Bau bangke. Aku cuma nggak mau ngomong aja pas di situ. Bau bangke teman-teman. Oke teman-teman, ini CCTV kita udah ready teman-teman ya. Kita pantau bareng-bareng. Ini interaksinya udah mulai berdatangan. Kita ada di mode gelap gulita. Jadi bener-bener gelap teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengundang itu makhluk halus, interaksi teman-teman ya. Ini tak rasa ini lokasi ini juga agak aneh juga teman-teman. Beberapa kali sekelibatan tuh kayak orang jalan lewat gitu. Cuman begitu di center nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa teman-teman. Tadi waktu di kali tadi teman-teman, waktu ada suara tadi itu, suara kayak teriakan itu teman-teman, itu aku sempat explore ke sana dan itu waktu nyampe kali itu aku langsung balik lagi karena bener-bener nggak kuat banget teman-teman, bau bangkai gitu mendadak. Tapi aku tadi nggak mau ngomong di situnya langsung. Tadi aku melipir dulu, pergi dulu baru teman-teman. Dan itu jelas banget. Nggak mungkin tiba-tiba ada bau begituan teman-teman. Kalau memang ada mungkin ayam mati atau gimana atau bangkai harusnya dari tadi. Soalnya aku tadi 1 jam duduk di situ nyantai-nyantai itu nggak ada apa-apa coy. Cuman begitu nyampe tenda nggak ada bawa apa-apaan, hilang. Cuman di bagian kali. Tadi sebenarnya mau ngambil posisi camping di samping kalinya itu teman-teman biar lebih mantap lagi. Tapi di situ aliran air. Jadi kalau misalkan hujan ya selesai sudah, kita tenggelam tendanya. Bisa sampai 1 jengkal sendiri air masuk tenda itu. Jadi nggak bisa. Makanya ini aku ngambil posisi sekitar 20 meter dari kali tadi, tempat penemuan mayatnya teman-teman.
Tadi kedengeran lagi teman-teman, suara teriakan lagi dari arah kali tadi itu.